lima fis sudur, untuk yang ada di dalam dada. Di dada ada paru-paru, di dada ada jantung, di bawah paru-paru ada juga lambung. Anda perhatikan, ketika ada orang katakan punya masalah pikiran yang berat, dia bisa sakit mah, jantung berdebar, paru-paru pun bakal terasa sesak. Maka kalau Anda perhatikan di sini, ya, Al-Quran sangat relevan dengan apa yang ada di dalam dada, betul-betul sebagai obat. Wahudan, dia juga sebagai petunjuk. Ya, dia sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, mengingat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagai obat bagi penyakit dada juga. Penyakit dada berupa apa? Berupa syubhat, berupa keraguan, kerancuan, juga al-jahl, juga ad-dhalal, huda bagi orang-orang yang tersesat, petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Sekaligus dia warahmatun lil mu'minin. Al-Quran rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan dari hal ini kita perhatikan dikhususkan orang-orang mukmin. Dengan apa? Dengan zikir. Dan bentuk dari zikir adalah Al-Quran. Dikhususkan di sini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena ada orang-orang yang berislam tapi jauh dari Al-Quran. Makanya disebutkan iman. Kenapa iman? Karena orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, di atasnya orang-orang muslim, di atasnya orang-orang Islam. Derajatnya lebih tinggi. Orang yang mukmin pasti dia muslim. Tapi orang muslim belum tentu sampai derajat iman, mukmin. Tapi orang mukmin belum tentu muhsin. Tapi orang muhsin pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Demikian tingkatan derajat dari iman seseorang. Anda perhatikan di sini, dia rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman dekat kepada Allah. Dia sering zikir, dia sering baca Al-Quran, dia sering sholat. Tapi ada orang yang berislam, makanya dikenal di negeri kita ada istilah Islam KTP. Dia jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Maka orang-orang yang walaupun berislam, tapi dia jauh dari Al-Quran, ya, maka dia jauh dari Al-Quran, berarti dia nggak merasakan nikmatnya Al-Quran sebagai syifa. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari perintah Allah juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendatangi maksiat terus, mereka melakukan kesyirikan, melakukan amalan-amalan yang menyelisih syariat, maka mereka termasuk apa? Berpaling dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka iqabnya, balasannya apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia, kehidupan dia seperti kehidupan yang menyesakkan dada. Gara-gara berbuat maksiat, dada bisa sesak. Jantung, paru-paru rasa sesak. Kenapa? Ketika kita berbuat maksiat jauh dari Allah, maka apa? Setan justru dekat dengan manusia. Oleh karena itu, kita perhatikan di sini orang yang jauh dari Allah, perintah Allah dan Rasulnya, sering menjauhi maksiat, melanggar perintahnya, menyelisih syariat, maka dada dia bakal sesak. Ya, nyesek di dunia, nyesek, dan nanti ikopnya di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Ya, bisa melihat di dunia matanya, tapi gara-gara menyelisih syariat, nanti di yaumul qiyamah mata dia buta. Nah ini Al-Quran makanya sebagai syifa, dia sebagai obat. Makanya dikhususkan dalam
ayat ini disebutkan warahmatun lil mu'minin, yakni rahmat bagi orang yang beriman. Ada orang muslim ya nggak merasakan Al-Quran sebagai rahmat. Kenapa? Karena memang nggak dibaca. Jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka kami akan jadikan setan menyerang diri dia dan setan jadi temannya dia. Anda bayangkan ketika dia berpaling dari Al-Quran. Di antaranya ada menafsirkan para ulama berpaling dari Al-Quran, yaitu mereka-mereka yang nggak beriman tentang Al-Quran. Ada yang menafsirkan maksudnya berpaling dari Al-Quran, mereka ini orang muslim. Tapi apa? Jauh dari Al-Quran. Alias Al-Quran nggak pernah dibaca, maknanya nggak pernah ditadabburi. Maka mereka-mereka yang seperti ini, Allah akan jadikan setan menyerang diri mereka. Dan setan jadi teman mereka. Bagaimana cara setan menyerang diri mereka? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau diserang sama setan, ya golongan setan, bagaimana serangan itu? Ada yang mengatakan mentakwilkan sara. Sara itu seperti ayan. Karena ayan itu disebutkan para ulama di masa silam ada dua. Ada ayan karena khalat, ada campuran yang jelek numpuk di kepala sehingga timbul ayan. Ada yang ayan disebabkan karena apa? Serangan jin. Ya, dia marah, surah, teriak-teriak, kejang-kejang. Nah, ini serangan setan. Ada yang mentakwilkan serangan setan dengan cara apa? Al-ghadab, dibikin dia gampang marah. Marah sama anak, marah sama istri, yang istri marah suami, yang dia gampang bikin front perangan pertengkaran dengan tetangga, gampang tersulut api amarah. Ini serangan setan kepada orang yang bertakwa. Ya, Anda bayangkan, jadi setan bukan hanya menyerang orang maksiat, orang bertakwa diserang. Orang lagi lalai diserang, lagi bertakwa, lagi taat kepada Allah diserang. Makanya min syarril waswasil khannas. Anda dianjurkan dalam bacaan Anda, dzikir pagi petang Anda baca surat juga diantaranya agar Anda berlindung kepada apa? Min syarril waswas, dari kejelekan waswas. Yaitu setan ketika mendapati orang ini sedang lalai dari Allah, dari zikrullah, setan akan serang dia dengan waswas. Ketika dia sedang taat kepada Allah, akan diserang dengan khannas. Jadi Anda akan diserang dalam kondisi taat ataupun lalai. Dan serangan setan selain dari sisi al-ghadab, setan akan menyerang Anda dari sisi apa? Al-gham wal hazan. Anda diserang dari sisi sedih. Marah nggak jelas, sedih nggak jelas. Ini serangan setan. Atau ada rangsangan sedikit, gampang marah. Atau ada masalah, buat dia sedikit sedih, sedih berkepanjangan, berlebihan, nangis terus sampai badannya habis. Ini serangan syaitan. Kenapa demikian? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Dia berpaling dari Al-Quran. Bakal diserang. Ini serangan dari sisi psikis. Belum nanti diserang dari sisi medis. Gara-gara diserang setan, melalui pintu psikis juga, dari marah, sedih, muncullah penyakit-penyakit yang setan tahu organ mana yang paling lemah. Ketika ada wanita, ya mereka lemah dari sisi susah menahan amarah, timbul dendam bergejolak, setan tahu rahimnya sedang lemah, akan diserang melalui masalah pada rahim seperti varises rahim, kanker rahim, miom, adenomyosis, endometriosis, kista, ya juga dinding rahim tipis, ya haid berkepanjangan, bahkan 2 pekan sampai 1 bulan haid terus sampai HB-nya drop sisa 2,9 sampai 3 pun terjadi. Begitu pula kanker serviks sampai berlanjut kanker darah, kanker tulang, kanker otak, kanker payudara.
kemana-mana. Kenapa? Dimulai dengan dendam. Setan tahu dari arah mana dia diserang. Ada yang diserang dari sisi tiroid, darah tinggi, kencing manis. Itu celah masuknya. Intinya, ya, jantung ini sebagai benteng. Di dalam benteng ada istana, di dalam istana ada raja. Jantung ini ada akal kita, yang akal itu seperti kondisi raja. Ketika pintu gerbang, si penjaga pintu gerbang sudah lalai, iblis dan setan di luar sudah siap menyerang, maka saat itu akan diserang. Ketika hati lalai, dimulai dengan golwab, dimulai dengan sedih, masuklah setan. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton. Tapi kalau Anda lagi diserang sama setan, lagi marah, Anda ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi sedih, Anda ingat zikir-zikir kesedihan. Seperti dikatakan Nabi SAW, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau hadis yang disebutkan Syalbani Hasan li ghairi, Allahumma inni rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Atau Anda baca, ya Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jabani wa waddaini wa ghalabatir rijal. Anda berlindung kepada Allah dari kesedihan, gundah gulana. Anda ketika ingat kepada Allah, tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Maka pada waktu itu Anda dalam keadaan, ya, Anda dalam keadaan apa? Mubsirun. Kembali lagi istiqamah. Anda kembali lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an jadikan obat. Pintu gerbang jantung kita ini bakal kuat ketika kita berusaha selalu menutupnya dengan ketaatan kepada Allah, ya, dengan menutup semua pintu dosa, kesyirikan, amalan-amalan yang menyelisih syariat, termasuk amalan yang tidak diajarkan Nabi, termasuk makan uang haram, ya, termasuk makan makanan yang haram dari binatang-binatang, ataupun uangnya yang haram, ya. Juga meninggalkan segala wujud seperti dendam, sedih, dan lain sebagainya. Ini Anda sudah menutup rapat-rapat pintu gerbang dari istana. Tapi ketika Anda berjatuh dalam segala wujud maksiat ini, sama dengan Anda membuka pintu tersebut. Dari masalah psikis, masalah jiwa, iri, hasad, dengki, marah, dendam, sedih, panik, berlebihan, ya, atau dari sisi maksiat, dosa, kesyirikan, ya, dan segala wujud penyelisihan syariat, berarti sudah membuka lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Tentu, ya, dosa itu termasuk dosa dari ringannya, dosa kecil sampai dosa yang paling besar sampai syirik. Ya, itu semua akan menyebabkan apa? Rana ala qulubihim, kotoran di dalam hati. Termasuk akan membuka pintu gerbangnya hati untuk setan bisa masuk. Ya. Dari mana kotoran itu? Maka nuyaksibun. Dari apa yang kalian lakukan? Dari apa yang kalian lakukan. Nabi juga bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kullu. Wa idza fasadat hadhil mudghah fasadat jasadu kullu. Toilah, di dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Fisik, psikis, rohnya dia, jiwanya dia, semuanya baik. Perasaan dia, semuanya baik. Termasuk organ tubuh dia, semuanya baik. Tapi kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya ikut rusak. Maka dari sini, ya, Anda harus tahu gumpalan daging itu jantung. Maka Anda perlu ketahui semua penyakit, perbaiki hati. Itu yang paling penting. Penting yang namanya muhasabah. Penting yang namanya cari teman-teman soleh untuk saling mengingatkan. Istri juga solehah, mengingatkan. Majelis-majelis ilmu, mengingatkan diri kita. Zikir pagi petang, baca Al-Quran, sholat Anda dengan khusyuk dan mentadaburi maknanya. Maka itu semua untuk selalu mengingatkan kita. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Yang namanya hati ini penting. Maka penyakit itu sumber utamanya adalah hati dibanding makanan, dibanding pola tidur, dibanding lifestyle dia, dibanding dengan kebiasaan-kebiasaan dia. Hati ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Allah turunkan ya Al-Qur'an ini ke gunung, gunung itu bakal tunduk, gunung itu bakal hancur. Ini yang harusnya Anda jadikan permisalan dari Allah ini untuk kita berpikir. Gunung bisa hancur, gunung dari batu. Apalagi penyakit Anda, kalau ada masalah kanker, bakal hancur, kanker keras gunung. Ada di antara Anda watak menjadi laki atau wanita wataknya keras kepala Anda bakal hancur oleh Al-Quran. Ada di antara mungkin anak Anda mengalami autis hiperaktif, juga bakal tunduk gelombang di otaknya dengan Al-Quran. Orang yang gila pun schizofren, ya, sebagaimana disebutkan nanti akan kita lalui hadis Kharijah bin Salt, sahabat Nabi SAW, yang pamannya ini meruqyah orang gila, hanya dibacakan surat Al-Fatihah, padahal dia sudah dipasung dengan besi, sehari 2 kali, selama 3 hari, dengan izin Allah sembuh total. Ini Al-Quran makanya sebagai obat. Dia rahmah bagi orang-orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Juga di sini Anda perhatikan Al-Quran sebagai rahmah, karena di antaranya melalui Al-Quran, selain membebaskan diri kita dari kesesatan, selalu memberikan kepada kita petunjuk, wa yunajjihi bi minal halak, dan akan selalu menyelamatkan dia dari kebinasaan. Melalui apa? Sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Farahman wa rahmakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bagaimana Nabi SAW banyak berkeluh kesah di zamannya melihat kondisi umatnya ya yang jauh dari Al-Quran di masa lalu. Sampai Allah berfirman, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Nabi SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya kaumku ya Rabb telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Ini di zaman Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya Nabi SAW hidup di zaman kita sekarang, justru Nabi bakal berulang-ulang berkeluh kesah. Menggambarkan bagaimana umatnya disibukkan dengan gadgetnya, dengan urusan dunianya, urusan kulinernya, urusan begadangnya, urusan belanjanya, urusan jalan-jalannya, urusan main-mainnya. Nabi bakal banyak berkeluh kesah. Orang-orang salaf di masa silam, mereka mengatakan, ya Allah, ya aku telah melalaikan Al-Quran karena jihad yang aku sibuk padanya. Bayangin, mereka lalai dari Al-Quran karena jihad. Kita lalai dari Al-Quran karena apa? Urusan dunia. Ini rahimahumullah, maka apa? Alaikum bisyifa'in. Jadikan bagi Anda 2 pengobatan ini, Al-Quran dan madu. Sekarang Anda perhatikan, Al-Quran ya lebih berhak Anda jadikan sebagai obat. Sebelum Anda berobat dari penyakit Anda, langkah pertama sebenarnya bukan Anda sibuk mencari obat-obat penurun nyeri, obat-obat antibiotik, obat-obat herbal, tapi yang pertama kali Anda cari hati Anda. Pertama, kenapa Anda sakit? Karena sakit bisa jadi iqab dari Allah untuk menggugurkan dosa kita. Kedua, Anda dengan hati Anda, awal Anda sakit, sebagaimana hati ini tempatnya apa? Kita sabar, ridha, dan tawakal, dan syukur. Ya, ikhlas itu di hati. Rasa cinta, rasa benci itu di hati. Iman itu di hati. Sebagaimana ada kekufuran itu di hati, ada kebencian, ada murka itu di hati. Syirik, riya itu juga di hati. Terkait keyakinan. Ketika Anda diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pilihan, Anda marah atau sabar. Atau sabar ditambah dosisnya ridho dan syukur.
Kalau Anda marah, dikasih cobaan walaupun hanya penyakit yang paling ringan, demam, pusing, sakit gigi, sampai penyakit paling berat. Kalau Anda marah, maka Allah akan murka. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhut. Allah kalau cinta dengan seorang hamba, Allah pasti coba dia. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia marah, Allah marah. Termasuk apa? Cobaan, segala macam cobaan. Cobaan masalah rumah tangga, masalah ekonomi, termasuk masalah penyakit. Sebaliknya, ketika Anda sakit, pertama kali Anda sabar, disitulah obat bagi Anda. Sehingga sakitnya tidak terasa menyakitkan diri Anda. Kenapa? Karena tubuh ini sudah beriman. Dia menerima takdir Allah, pahitnya dan manisnya takdir. Nah, baik dan buruknya takdir. Dia sudah beriman. Dia meyakini ini semua dari Allah untuk menggugurkan dosa dia, membersihkan penyakit dia, nah, mengangkat derajat dia. Maka saat itu pun rasa sakit berkurang. Gara-gara apa? Dimulai hati kita husnudzon kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau Anda mendapat nikmat, termasuk nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat waktu luang, Anda nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau Anda dapat musibah, baik musibah itu rata, wabah, ya, atau musibah pada diri Anda sendiri, atau termasuk musibah dalam rumah tangga Anda atau ekonomi Anda, ketahuilah, ya, sebenarnya itu karena diri kita. Bencana, gempa bumi, kembalikan diri kita, jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu termasuk sudah terapi pengobatan dari awal. Ya, dari awal. Sehingga kita husnudzon kepada Allah selalu. Nabi 3 hari sebelum wafatnya sudah berwasiat, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbi jalla wa ala. Nabi di tengah-tengah sahabatnya berwasiat, janganlah kalian meninggal kecuali selalu dalam keadaan baik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Juga demikian hadis Al-Qudsi. Nabi SAW menyebutkan Allah berfirman dari hadis Abi Hurairah, riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya dihasankan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, idza btalaitu abdi al-mu'min falam yashkuni ila awadihi talaqtuh min isari. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jika aku coba hambaku seorang mukmin dengan cobaan, dengan musibah, termasuk dengan penyakit, dan dia enggak berkeluh kesah kepada para penjenguknya, pengunjungnya, orang menziarahi diri dia enggak banyak keluh kesah. Maka apa? Atalaqtuhu min isari. Aku akan segera angkat penyakit dia. Tsumma abdaltuhu lahman khairan min lahmi. Aku akan ganti daging dia yang sekarang lebih baik daripada daging yang sebelum sakit. Wadaman khairan min damih, dan darah dia yang sekarang lebih bersih daripada darah dia yang sebelum sakit. Tsumma yasta'nifu minal amal. Kemudian dia bisa memperbarui amalan dia dengan nyaman. Kata Al-Munawi rahimahullah ta'ala, yaitu dia seperti beramal sebagaimana anak baru lahir dari perut ibunya. Dosanya bersih, ditambah tubuhnya bersih dari kotoran. Fa ini rahmani wa rahmakumullah, jami'an barakallahu fikum. Mulai dari hati. Itu yang paling penting, termasuk obat yang ada di dalam dada, yaitu dengan Al-Quran, ya, Al-Quran wa shifa'u lima fis sudur. Rahimahumullah jami'an barakallahu fikum. Anda perhatikan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Di sini termasuk kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kabar ini harus kita yakini kebenarannya. Harus kita yakini kebenarannya. Hati yang sehat bakal cepat menerima kabar dari Allah dengan berdada lebar dan akhirnya cepat menjadi obat bagi diri dia. Ibnu Qayyim mengatakan, "Fal Qur'an huwa shifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa ad-dunya wal akhirah." Al-Quran itu adalah pengobatan yang sempurna, perfect. Ya, dari apa? Dari semua jenis apa? Dari semua jenis penyakit, baik penyakit qalbiyah, penyakit hati,
atau penyakit badan. Anda yakin apa enggak? Al-Quran dengannya, melalui Al-Quran, dia jadi obat untuk penyakit yang paling ringan, pusing, sakit gigi, demam, sampai kanker, stroke, dan sebagainya. Nah, kalau Anda bilang Anda nggak yakin, maka keraguan Anda ini harus dipertanyakan. Ini sabar. Kenapa kita nggak pede? Ketika sakit sudah sibuk cari para pengobat, ya obat-obat yang mahal, ya para pengobat yang paling mahir ada di mana dicari, sampai habis uang banyak, tenaga, ya dihambur-hamburkan juga, habis ke sana kemari, uang juga demikian, waktu juga demikian. Padahal obatnya ada di samping dia. Hakikat nutrisi ada di dekat dia, Al-Quran. Ya, rahimahumullah, seperti ada istilah pepatah yang mengatakan, Anda melihat semut di seberang lautan, padahal gajah ada di depan mata Anda. Anda kalau sakit juga demikian. Kadang cari pengobat yang jauh. Obat yang harganya mahal banget, yang Anda nggak mampu beli. Sampai harus buka donasi ini dan itu. Minta tolong ke manusia. Tapi lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk obat yang terbaik. Padahal gajah di depan mata Anda. Padahal Al-Quran ada di hadapan Anda. Rahimahumullah jami'an. Dan dia termasuk adwa'ud dunya wal akhirah. Dia termasuk obat bagi penyakit dunia, penyakit akhirat. Penyakit akhirat yang artinya apa? Wujud dari syubhat. Wujud dari dia nggak pernah baca Al-Quran. Di dunia dia bisa melihat, berpaling dari Al-Quran. Di yaumul qiyamah dia buta. Nah obatnya baca Al-Quran di dunia. Baca Al-Quran di dunia. Fa wa ma kullu ahadin yu'ahhalu wal yuwaffaqu lil istishfa'i bihi. Wa idza ahsana al-alil at-tadawi bihi bisidqin wa imanin wa kubulin tamin wa i'tiqadin jazimin wa istifa'i syurutihi lam yuqawimhu adda abadan. Bayangin, kalau Anda sudah mendapat taufik dari Allah, Anda menjadi orang yang ahli untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka saat itu Anda menjadi orang yang paling pandai mengobati penyakit. Ya, dengan apa? Dengan kejujuran, dengan keimanan, dengan sifat menerima, yakin apa yang ada pada Al-Quran. Dengan i'tiqad yang pasti. Dengan keyakinan dia, saat itulah dia mendatangi syarat-syarat bagaimana menjadi seorang pengobat melalui Al-Quran, maka penyakit tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Akan tembus penyakit apapun, dikalahkan oleh Al-Quran. Bayangin, gunung bisa tunduk, gunung bisa hancur. Lau anzalna hadzal dzikr, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Udah nggak ada yang bisa membendung Al-Quran. Kanker yang keras, kanker sifat dingin, semakin dingin sifatnya, semakin keras kankernya. Bakal hancur dengan Al-Quran. Kanker yang sifatnya panas, dia lembek, tapi nyerinya hebat. Benjolan dan nyerinya bakal tunduk dengan Al-Quran. Ya, orang-orang yang hatinya keras, kaku dari pasangan Anda, istri Anda atau suami Anda, bakal hancur dengan Al-Quran. Anda punya anak yang autis, hiperaktif, bakal hancur dengan Al-Quran. Allah akan sembuhkan, akan tembus semua penyakit. Bayangkan, satu-satunya di muka bumi yang bukanlah makhluk hanyalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah adalah sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah bukanlah makhluk. Bayangin, sifatnya Allah kita bacakan kepada makhluk Allah, setan pun bakal lari. Setan yang membuat makar dalam tubuh Anda yang menyebabkan penyakit bakal lari. Virus pun bakal tunduk. Bayangin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, yang Al-Quran termasuk kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, Allah kabarkan sendiri, ya. Dan bertawakallah kalian kepada yang maha kekal, hidup, nggak akan pernah mati selamanya. Ya, Anda bertawakal kepada Allah. Wabah pandemi COVID bakal sirna. Virus apalagi apapun virusnya bakal sirna, disirnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalinya kepada Allah.
bukan kembalinya kepada virus atau mengobati virus, tapi kembali hati ini digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sekali lagi, Al-Qur'an kalau sudah masuk di hati seseorang, menembus relung hatinya, ya, sarafnya, pembuluh darahnya, organnya, jaringannya, sel-selnya, bahkan pembuluh darahnya, ususnya, pencernaannya, semua akan ditembus melalui Al-Quran dengan Al-Quran, dan gak akan ada bisa membendungnya dari penyakit apapun. Nah, wah ini harus ada yakin, talaqi bil qabul. Bagaimana penyakit akan bisa melawan kalamnya Allah, Rabbul Ard wa Rabbus Sama, mustahil. Penyakit mau membendung kalamnya Allah, tidak bisa. Ya, katakan ada penyakit namanya anti Al-Quran, nggak bisa. Rabbus Sama wa Rabbul Ard akan menghancurkan bendungan, ya, benteng virus, bakteri, atau penyakit, ya, atau kanker yang sudah keras kayak apapun, stroke yang sudah lemah, ya, wah, hipertiroid, kansernya akan dibendung, bendungan akan dibuka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa melawan. Ya, Anda mungkin ada yang mungkin minum antibiotik. Ya, Anda minum misalkan antivirus, konsumsi anti jamur, ya, anti-antian. Tapi namanya virus jamur, ya, ataupun bakteri ataupun penyakit apapun nggak akan bisa membendung. Ada istilah anti Al-Quran, itu bisa. Mereka akan kalah. Nah, inilah rahimahumullah jami'an. Tadabburi hal ini. Subhanallah, setan pun nggak bisa. Mereka di dalam tubuh manusia, ketika mereka menyerang manusia, ketika manusia itu membaca Al-Quran, dimasukkan dalam hatinya, setan yang membuat penyakit-penyakit, ya, yang nampaknya medis, padahal gara-gara serangan setan, ada andilnya non medis. Pertamanya penyakit medis ditunggangi non medis, atau non medis berdampak kepada medis, atau memang ada dua-duanya, medis sama non medis menyerang bersamaan, tidak akan bisa melawan Al-Quran. Tidak akan bisa memendung Al-Quran, mustahil. Farahimani warahmatullah jami'an. Ini yang kadang manusia lemah. Obat ada di sekitar kita, tapi kita nggak minum obat tersebut. Nggak membaca Al-Quran dengan memahami maknanya sebagai nutrisi dia untuk menjaga sehat, dan nutrisi dia sebagai obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Anda perhatikan, ada orang sakit, katakan non medis, ima kena sihir, ima jin nasab, atau karena kesurupan. Ya, seperti ada jin yang balas dendam. Ada orang menuangkan air panas di tempat cucian piring, ya, dan dia nggak baca bismillah, atau air panas itu membuat jin tersiksa, atau ada yang mati, kemudian jin balas dendam sampai memukul wajah dia, sampai mukanya merot, dipikir diagnosanya Bell palsy, ternyata kasus non medis. Ya, amarah, murka, jin misalnya. Pak, non medis apapun, Anda perhatikan, kalau Anda mungkin mengundang ahli ruqyah, dia hanya meruqyah sekali, 2 kali, mungkin nggak terlalu berefek. Berefek bagi Anda, berefek justru apa? Ada perlawanan. Ya, seperti ahli ruqyah membuka front perang dengan jin. Tapi kalau Anda sendiri membaca Al-Quran, berarti Anda dari dalam hati Anda masuk mentadabburi maknanya tersebut, Anda mengambil pelajaran dari apa yang Anda baca, sombongan jadi hilang, amarah jadi hilang, iri hasad dengki hilang, dosa dan maksiat, ingin berbuat maksiat pun hilang. Saat Anda baca Al-Quran, saat itulah Anda menjadikan terapi ruqyah pada diri Anda tanpa ada memberikan efek kesurupan. Dan itu lebih dahsyat. Kenapa? Dalam hati Anda. Termasuk ruqyah yang paling kuat juga termasuk Anda menghadiri kajian-kajian akidah, tauhid, tafsir. Itu ruqyah. Mungkin ada di antara Anda sebagai istri nggak pernah dengar nasihat suami. Si suami nggak pernah dengar nasihat si istri. Kenapa? Ya kayak teman sendiri, karena sudah biasa main-main. Tapi ketika si laki atau wanita ini hadir di dalam satu kajian, langsung nasihat itu masuk dalam hatinya, dan ini termasuk juga ruqyah yang kuat. Kenapa? Dimulai dari dalam diri Anda sendiri. Anda yang melawan. Anda yang melawan. Ini rahmanakumullah jami'an. Anda bayangkan,
Ya, Anda bayangkan Bismillah. Al-Quran yang begitu dahsyat ini sebenarnya sebagai apa? Sebagai obat yang cukuplah bagi kita. Kita cukupkan obat tersebut, baik penyakit hati atau penyakit badan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51, ya, Allah sebutkan bahwasanya ya, kita menjadikan Al-Quran itu juga sebenarnya kita cukupkan sebagai obat dan tidak boleh kita ragukan, ya, karena apa? Karena Nabi sudah mengkabarkan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatun wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid 4 halaman 352, faman lam yashfi al-Qur'an fala syafahullah wa man lam yakfi fala kafahullah. Ucapan yang indah. Barang siapa Al-Quran tidak bisa jadi obat bagi dia, maka Allah nggak akan sembuhkan dia. Barang siapa dia tidak mencukupkan dengan Al-Quran sebagai obat, Allah nggak akan cukupkan diri dia. Ini bayangkan, kalau Anda menjadikan Al-Quran terus dibaca sebagai obat, tapi Anda tidak kunjung sembuh, toilah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Anda nggak menjadikan Al-Quran sebagai obat melalui keyakinan Anda, ya, sehingga Allah tidak menyembuhkan Anda. Ya, dan dia tidak mencukupkan diri melalui Al-Quran. Sibuk sana kamari, ragu dengan baca Al-Quran, untuk mencukupkan diri. Maka apa? Allah nggak akan cukupkan Al-Quran untuk dia, sembuhan untuk dia. Nah ini barakallahu fikum, rahman wa rahmakumullah jami'an, sebagai pengingat bagi kita. Maka jangan sekali-kali satu hari pun Anda tidak membaca Al-Quran. Satu hari pun Anda tidak membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Sekarang kalau Anda mau lihat kasus, contoh sangat banyak, ya, yang disebutkan dalam pembahasan para ulama, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, juga Syaukani dalam Nailul Autar dengan sanad yang sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah taala, ketika pamannya Kharijah bin Salt, ya, waktu itu pamannya Kharijah bin Salt, ketika Kharijah bin Salt mendengar kisah dari pamannya sendiri, langsung dari pamannya, yaitu pamannya yang bernama Alaqah bin Sahar As-Sulaiti At-Tamimi, ya, ada yang mengatakan Abdullah bin Uthair bin Qais bin Abdul Qais bin Khafaf, ya, ketika dia baru masuk Islam, si pamannya ini, ya, berjumpa dengan Nabi SAW di kota Madinah, dan ketika beliau perjalanan pulang, beliau ini didatangi oleh seorang laki-laki Badui, dan laki-laki ini dikatakan dia laki-laki yang musyrik dan non muslim. Kemudian mereka ini, orang-orang Badui ini, berkata kepada pamannya Kharijah bin Salt ini yang baru masuk Islam, kami mendengar, ya, kamu datang kepada seorang lelaki yang membawa wahyu, ya, yaitu Nabi SAW. Apakah engkau punya obat atau ruqyah untuk saudara kami yang apa? Ma'tu itu gila, ya, seperti kasus si Sufrin, ya, al-majnun al-musab bi'aqli, yang akalnya sudah ketutup, sebagaimana dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kemudian laki-laki ini dipasung dengan besi, karena bahaya, ya, ima autis yang parah
atau sudah sampai derajat al-junun. Hmm. Faqulna na'am. Iya. Jadi sahabat Nabi baru masuk Islam ini mengatakan iya. Qala faja'u bil ma'tu fil quyud. Kemudian mereka membawa orang gila ini dengan talinya ini, ya, diikat ini. Kemudian sahabat ini apa? Berkata, faqara'tu bi Fatihatil kitab thalathata ayyamin ghadwatan wa 'ashiyatan. Maka aku membaca surat Al-Fatihah selama 3 hari. Aku baca pagi dan malam. Aku baca pagi dan malam. Ya, ada mengatakan fi awwalin nahar wa akhiri an-nahar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari juga dalam Lisanil Arab. Nah, kemudian ajma bazaqi. Aku kumpulkan air ludahku. Aku kumpulkan air ludahku yang keluar dari mulutku ini, ya. Wa fi bazaq ay thalatha lughat. Di situ ada biza, bazaq, ada yang basaq, ada basaq. Jadi ada 3 bahasa. Nah, kemudian thumma atfal. Jadi sambil baca Al-Fatihah sehari 3 kali, pagi dan sore. Kemudian sambil apa? Atfal. Atfal itu seperti meludah ringan. Tafal gini. Atfal. Kalau meludah berat namanya yibsuk. Itu ludah yang kental berat. Tapi kalau sedikit. Dan ini pernah juga dilakukan Nabi SAW. Qala faka'annama nasyata min iqalin. Setelah dilakukan 3 hari, kemudian orang gila ini langsung bangkit semangat seperti terbebas dari jeratan, dari ikatan. Alias sembuh total. Ya. Qala fa'atawni du'lan. Kemudian mereka memberiku upah. Mereka memberiku upah. Kemudian dikatakan, la hatta as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'altu. Tunggu dulu. Aku nggak mau menerima upah kecuali aku tanya kepada Nabi. Ini menunjukkan sahabat nggak melakukan sesuatu kecuali apa? Tanya ilmunya. Dan sumber ilmu masih hidup pada waktu itu, yaitu Nabi SAW, sumber wahyu. Adapun sekarang sudah putus. Ya, tanya ilmunya. Menunjukkan mereka melihat dunia ada di hadapan mata, mereka tetap tanya kepada Nabi SAW. Nah, kemudian dalam riwayat disebutkan laki-laki ini mendapat imbalan upah 100 ekor kambing. Dalam riwayat 200 ekor kambing. Bayangkan seandainya kambing di zaman sekarang harganya 5 juta satunya, dikali 200 sudah 1 M. Ya, tapi tetap sahabat ini mengatakan, aku mau tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lainnya dibacakan Al-Fatihah sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kepala suku Syekh Qabilah yang disengat kalajengking sampai dia kenyang dan pingsan, ya, dan dibacakan surat Al-Fatihah dan langsung sembuh. Begitu pula Nabi sendiri pernah disengat kalajengking ketika sedang sholat. Kemudian Nabi minta air dingin dan garam, ya, yang diletakkan pada luka tersebut, air dingin untuk mendinginkan racun kalajengking yang panas, dan garam untuk mengikat air serum protein yang sudah masuk dalam tubuhnya. Kemudian Nabi membaca Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Al-Mu'awwidzatain, kalau sering disebutkan Al-Mu'awwidzatain, masuk juga padanya Al-Ikhlas. Nah, ini Anda perhatikan ruqyah dengan surat-surat yang pendek padahal. Belum surat yang panjang, surat Al-Baqarah juga. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Anda mau penyakit medis, non medis, akut, kronik, ringan, berat, ya, penyakit yang orang sudah angkat tangan dari dokter atau herbalnya, Anda jangan lupakan Al-Quran. Makanya Al-Quran kait dengan hati, jangan jadikan pengobatan alternatif, jadikan dia obat utama. Demikian rahmatullah. Yang berikutnya kita lihat, Anda perhatikan ketika tadi disebutkan hadis yang mauquf dari Abdullah bin Mas'ud, ya, alaikum bisyifa'ain. Hendaknya Anda sering menggunakan 2 obat ini, al-asali wal Quran. Asali wal Quran, yaitu apa? Madu dengan Al-Quran. Madu juga apa? Juga termasuk obat. Ya. Madu juga termasuk obat. Kita perhatikan dari hadis mauquf yang sahih ini, ya, madu ini punya rahasia yang begitu banyak.
Bahkan banyak manusia yang melalaikan manfaatnya madu. Fa di antaranya rahimakumullah, Anda perhatikan ya, naasnya banyak di antaranya orang-orang non-muslim yang mereka terkadang memanfaatkan Al-Quran dan hadis sebagai obat bagi mereka. Tapi umat Islam jelas-jelas ini dari Nabi mereka, dari Al-Quran, tapi mereka nggak mengamalkannya. Contoh, sekarang kita lihat hadis Nabi tentang ekor kambing untuk sakit isialgia, nervus sciatica. Subhanallah, di negeri kita orang masih asing dengan ekor kambing untuk sakit pinggang. Tapi di Jerman naik sudah melejit. Nah, ini contoh saja. Begitu pula di Amerika, madu dikalkulasi dari daya beli madu dan jumlah penduduknya, diperkirakan madu dikonsumsi orang-orang Amerika penduduknya satu harinya 2 sendok. Di negeri kita, daya beli madu dengan jumlah penduduknya diperkirakan 2 sendok ini dikonsumsi sepekan sekali. Cuma sekali dalam sepekan. Berarti kesadaran kita akan madu masih kurang. Kalau alasannya faktor ekonomi, tidak juga. Kenapa? Banyak sekali madu dan harganya jauh lebih murah dibanding madu-madu yang lain. Madu di Yaman 1 kilonya bisa 1,5 sampai 2,5 juta. Di negeri kita ya 1 kilo masih kita dapat dengan harga yang sangat terjangkau. Intinya bukan masalah harga, intinya kemauan. Kesadaran mereka akan madu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ya, ayat 69, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika ayatul liqaumin yatafakkarun." Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan ya, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu ya, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan. Rahimanakumullah, ini wahyu menyebutkan demikian akan manfaat madu ya. Kelebihan madu, dia tergantung warnanya, kadang ada madu warna putih, ada warna kuning, ada coklat muda, ada yang gelap, ada yang hitam, ada yang hitam pekat, tergantung dari nektarnya apa yang dikonsumsi. Nah, Anda perhatikan madu cerah sampai gelap, ini ada sifat-sifat yang berbeda. Dari sini Anda bisa memaksimalkan manfaat madu yang sudah punya manfaat banyak. Ya, dari sisi panas dingin, Anda lihat madu yang cerah lebih ke arah netral dan hangat. Tapi madu yang gelap lebih ke arah panas. Semakin gelap madu, Fe-nya semakin tinggi dan efek pada tubuh menghangatkan semakin kuat, maka dia semakin panas. Ya, semakin panas. Ada madu yang pahit, dia hitam, berarti panas kering. Nah, ini rahimanakumullah, Anda bisa manfaatkan dari sisi sifat ini. Ya, dari sisi sifat. Anda ingin jadikan madu itu madu dingin, Anda bisa campurkan. Madu dingin, contohnya Anda kasih madu, kalau dari sayur, madu campur timun, direndam, 2 pekan sampai 6 bulan. Anda jadikan madu yang sifatnya dingin. Untuk apa? Untuk penyakit Anda kalau ada penyakit panas. Anda punya kolesterol, Anda punya asam urat, kencing manis yang sifatnya panas, Anda punya hipertiroid, Anda punya kanker rahim panas, sering perdarahan rahim, ya, Anda punya hipertensi, punya gastritis, madu ini cocok banget. Anda pengen madu itu sifatnya panas untuk penyakit dingin. Contoh, Anda kasih madu sama rendaman terong, kalau pilih sayur. Untuk siapa? Orang lemah syahwat. Ya, untuk orang rematik, orang sering batuk pilek, vertigo migrain karena dingin, ya, orang nyeri sendi dingin. Anda bisa pakai madu dengan terong sebagai madu yang panas. Anda pilih dari sisi buah. Contoh, madu Anda campur dengan ditambah buah yang panas, ya, atau campur buah yang dingin.
Tinggal pilih, misalkan Anda pilih madu dengan buah yang dingin, katakan buah melon. Jadi dingin, sudah madunya cerah lagi. Kemudian pilih buah yang panas, madu masih dicampur dengan kurma misalkan, tambah panas. Nah, sampai ada istilah dubs atau rub, yaitu jadinya apa? Sari kurma. Kurma ditambah madu. Kemudian Anda ingin menjadikan madu panas dingin dari sisi melalui protein hewani. Anda campur madu dengan daging sapi. Nah, jadinya madu yang dingin. Ya. Kemudian Anda campur madu dengan katakan daging kambing. Jadi sifatnya panas. Kemudian Anda ingin membuat marham atau salep. Ya, Anda mau bikin salep panas, salep dingin, dari madu bisa dimanfaatin. Madu dicampur jus delima yang manis. Delima yang manis sifatnya panas. Dengan madu jadinya akan jadi apa? Salep panas. Untuk luka yang sering katakan benyek, untuk kulit yang mengalami gatal karena dingin atau imun dingin, ya, maka Anda bisa pakai madu panas dari delima yang manis. Kalau Anda ingin jadikan salep dingin, Anda cari delima yang masam. Delima masam sifatnya dingin kering. Anda kasih madu, jadinya salep madu yang dingin. Ya, salep madu dingin untuk apa? Gatal-gatal yang panas. Contohnya psoriasis. Ya, contohnya juga ketumbi karena panas, kulitnya kering. Anda bisa pakai cara-cara ini. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw lat'atin binarin tuwafiqu adda wa ma uhibbu an aqtawiya. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, jikalau di sana ada obat yang paling baik, ketahuilah di sana sebenarnya obat yang baik adalah dengan sayatan bekam, dengan minum madu, dengan sengatan atau sundutan besi panas yang cocok sama penyakit. Artinya nggak semua penyakit dipakai sundutan besi panas. Seperti pernah Abu Sa'id Al-Khudri atau Ibnu Mas'ud ditanyakan, ini si fulan, itu sahabat Nabi, mengkai anaknya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, mengapa? Selama kai itu cocok untuk dia, silahkan. Artinya cocok dengan penyakitnya. Nah, cocok dengan penyakitnya. Karena kalau malpraktek ternyata tambah parah, maka ini jadi masalah. Nah, dan disebutkan akhirul ilaj al-kai, akhir pengobatan dengan kai. Kai manfaat. Termasuk sangat bermanfaat untuk penyakit yang sudah kronik. Kai sangat bermanfaat. Penyakit yang sudah kronik, rata-rata ima permulaannya panas atau dingin. Kalau sudah kronik, seringnya timbulnya dingin. Kenapa? Dia sudah jarang gerak. Ya, timbul penumpukan, timbul dahak, timbul atukhom, timbul nei, fermentasi, dan sebagainya. Subhanallah, yang dingin ini dikei. Dan makanya kei akhirul ilaj, akhir pengobatan kei. Bahkan Nabi pernah mengkei beberapa sahabatnya, antara sahabat saling mengkei juga pernah. Cuma Nabi nggak suka apa? Aktawiyah. Aku nggak suka minta dikei. Di sini ada yang berpendapat diantaranya hukumnya kei makruh. Ya, juga dari hadis yang lainnya sab'una alf ya yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adzab. Di antaranya yang tidak minta kei. Di sini ada yang berpendapat tidak minta kei, hukum asalnya yaitu sama sekali nggak pernah minta kei, juga termasuk ruqyah. Kemudian ada yang mengatakan minta kei artinya minta kei seperti gambaran apa? Minta dikei biar dia nggak kena wabah. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Minta kei sebagai kekebalan tubuh, padahal dia nggak sakit. Ini nggak boleh. Ini namanya was-was. Ya, atau minta kei kepada dukun. Ini nggak boleh. Ya, begitu pula ruqyah kepada dukun nggak boleh. Begitu pula minta ruqyah yang sebenarnya dia nggak ada apa-apa, tapi dia minta ruqyah biar dia nggak sakit, minta ruqyah dicek ada penyakit apa enggak, ini nggak perlu. Nah, tapi kalau memang perlu itu boleh.
juga diminta kalau perlu, boleh. Nah, ini pendapat yang kedua dari pendapat yang pertama yang sebagaimana ma'ruf hukumnya makruh. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Ya'la Ibnul Farra, madhab Al-Hambali. Madhab Al-Hambali. Di sini juga apa? Syarbati asalin, minum madu. Minum madu itu juga obat. Dan madu itu diminum sebagaimana dalam hadis ketika disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari riwayat Imam Bukhari lafadznya dan sebenarnya muttafaqun alaih, ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya saudaraku diari, mengeluhkan sakit perutnya melilit karena diari, dan Nabi meresepkan madu, disebutkan 3 kali 4 kali dalam riwayat sampai akhirnya sembuh. Di sini kita memerlukan apa? Fikih tibun nabawi, ada usulnya ya. Contoh sekarang madu sifatnya kalau seperti madu di Arab dia lebih ke arah panas, dan diarenya di sini sifatnya dingin, cocok. Kalau diare panas jangan pakai madu, tapi kalau diare dingin pakai madu. Sebagaimana habatus soda, dawa likulida illa sam, obat segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi diinginkan di sini apa? Adal hadis lafzuhu al-umum urida bil khusus. Lafadznya umum tapi diinginkan kekhususan. Dia obat segala macam penyakit tapi yang sifatnya dingin, itu maksudnya. Nah, untuk penyakit-penyakit dingin sangat cocok pakai madu, konsumsi madu. Kemudian syartati mahjamin, sayatan bekam. Di sini kalau ada penyakit kaitannya sama darah, maka pakai bekam. Juga bisa fasdu. Kalau boleh donor, ya donor. Karena kadang donor kalau kolesterol tinggi, asam urat tinggi, HB tinggi, trombosit tinggi, kekentalan darah tinggi, dimernya tinggi, kadar gula dalam darah tinggi, habis divaksin, biasanya nggak boleh donor. Padahal dia harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan bahaya bagi tubuh. Nah, bahkan menimbulkan stagnasi peredaran darah, bisa potensi karena oksigen kurang. Kalau ke otak bisa mengancam stroke. Kalau di jaringan bisa menimbulkan tumor atau kanker. Ada sumbatan darah sehingga sel kelebihan darah terjadilah pertumbuhan sel yang abnormal, jadilah benjolan, ima tumor, ima kanker. Nah, kalau urusannya darah, maka dibekam. Ini menunjukkan pengobatan mereka di masa silam simpel. Nabi wasiatkan bekam. Bekam itu apa? Untuk masalah darah. Kalau masalahnya masalah damawiyah, bekam. Atau bisa fasdu. Kalau masalahnya sofrawiyah, balghamiyah, sama saudawiyah, obatnya bisa pakai madu. Kalau penyakitnya kronik, obatnya pakai sengatan atau sundutan besi panas. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang kami bahas, kita cukupkan. Untuk detailnya tentang manfaat madu, Anda bisa lihat di link YouTube kami khusus terkait tentang pembahasan madu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab insyaallah. Silakan. Barakallahu fikum. Speech delay, Anda lihat mizajnya dia terlebih dahulu. Ada speech delay karena dingin, ada speech delay karena panas. Speech delay karena dingin, contohnya pada anak ini pendiam, ya. Kemudian hobi makanannya yang sifatnya dingin-dingin, termasuk es krim, termasuk ikan, kebanyakan minum air. Ini bakal speech delay sifatnya dingin, sehingga ketika otak dingin, ya, maka bicaranya pun bakal lambat, daya pikir lemah. Nah, ini kalau dingin. Kalau orang speech delay karena dingin, berarti obatnya pemanas, memanaskan otaknya. Anda bisa pakai madu, buahnya kurma, kemudian kismis.
Herbalnya Anda bisa pakai propolis. Nah, ini untuk yang dingin dari sisi medisnya. Kalau speech delay karena panas, ciri-cirinya apa? Anak ini bakal aktif. Kulitnya bisa kering, sering gatal kering. Kemudian dia sering teriak-teriak. Ya, dan badannya kurus. Kalau panasnya panas kering. Kalau panas lembab, badannya berisi. Kemudian dia aktif banget. Dan susah untuk duduk belajar dalam waktu lama. 5 menit itu udah rekor. Ya, ini kalau speech delay karena panas. Kalau speech delay karena panas, berarti kurangin yang panas-panas. Nasi dikurangi. Namanya anak kecil nggak kayak orang dewasa. Orang dewasa dibilang nggak usah makan nasi dulu, dia bisa stop. Tapi kalau anak kecil, tetap kasih nasi, ditambah padanya labu kuning dicampur. Ya, kalau Anda pengen bubur, katakan menu pagi bubur, ya, Anda bisa pakai bubur Manado, tapi labu kuningnya dibanyakin. Nah, itu contoh. Buahnya, buah yang dingin-dingin. Pilih buahnya buah pir, buah semangka, buah melon, kesukaan dia. Untuk yang buah panas, stop dulu. Durian, nangka, kelengkeng, rambutan, kurma, jangan dulu. Ya, protein hewaninya lebih condong ke ikan, daging putih, ikan daging putih, kemudian putih telur, terus daging sapi, tapi bukan yang rendang, bukan rawon, bukan dendeng, bukan abon. Tapi Anda bikin sop sapi. Berikutnya, minumannya Anda bisa pilih teh bidara sebagai minuman dia. Kalau nggak suka bidara, Anda sering bikin serut timun. Nah, ini dari sisi medisnya, AC yang bisa dipegang. Adapun yang nggak bisa dipegang, terapi maknawi selalu terus jadikan pada telinga anak ini Al-Quran. Anda baca terus. Anak ini sibuk main, bongkar pasang, Anda baca Al-Quran. Nggak peduli, pokoknya baca terus. Kadang ada speech delay yang gara-gara makanan tadi, gara-gara faktor makanan, ya, atau memang otak panas dan dingin, tapi ada speech delay gara-gara jin nasab. Ya, mau gara-gara otak panas apa dingin atau gara-gara jin nasab, Al-Quran sebagai obat. Baca terus Al-Quran, baca terus. Ya, kalau dia memang masuk dari gadget, otak bakal tambah panas. Apalagi kalau lihat YouTube, terus dia digerakkan, ngelihat sebentar, akhirnya otaknya bisa pengaruh. Apalagi sering lihat Roblox, ya, seperti yang viral video YouTube anak-anak akan mengacaukan, ya, otak bisa tambah panas. Jadi dinginkan dengan pola makan, ya, dinginkan dengan Al-Quran, kemudian jauhi faktor resiko yang memperparah seperti apa gadget. Kalau memang lihat gadget, kasih gadget, dikasih waktu, ya, dan Anda yang mendampinginya. Lihat YouTube, satu YouTube jangan pindah-pindah. YouTube yang positif, ada badannya pendidikan, biaya Islam, ya silakan. Ya, kalau kayak kartun, kemudian kayak Roblox ini, ya, Pokemon misalkan dan sebagainya, ini jangan. Anda yang mantau. Nah, kemudian berikutnya, carikan untuk dia kesibukan. Jangan biarkan Anda lihat HP, dia main sendiri. Cari kesibukan, misalnya belikan mainan bongkar pasang yang mendidik dia, ya, atau ajak dia lari-lari, ya, main misalkan peta umpet atau kayak engkel-engkel zaman dahulu. Kenapa zaman sekarang orang sering pakai kacamata kecil? Karena sudah sering lihat HP. 7 tahun pakai kacamata. Kenapa? Jarang loncat. Ketika dia loncat, gerak, endorfin naik, hormon kesenangan naik, membantu mendinginkan amarah dia. Nah, demikian. Makan minuman instan stop, ayam broiler stop. Nah, pantangan dijauhin, datengin sifat lawannya. Kalau sekarang speech delaynya panas, stop makanan panas, minuman panas, kasih makanan minumannya yang dingin. Dan tapi baca Al-Quran. Kemudian bantu dengan apa? Mandikan untuk dia air ruqyah. Air Anda ruqyah. Ya, kalau misalkan dia tipe dingin, airnya hangat, kasih garam. Bacakan apa? Al-Fatihah, ayat kursi 2 terakhir, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, Al-Kafirun, bebas. Ya. Kemudian Anda mandikan. Demikian Syekh Shalih Fauzan membolehkan mandikan air ruqyah seperti ini. Syekh Ibnu Baz juga demikian. Nah, untuk orang yang speech delay dan
autis, autoimun sifat panas juga, kasih air dingin, dikasih daun bidara. Dingin dan daun bidara biar tambah dinginnya. Anda baca ayat ruqyah seperti tadi, mandikan dia pagi dan malam dari air ruqyah tersebut. Jangan lupa belikan air zam-zam, ya dia pergi ke sekolah, taruh tempat air zam-zam, Anda sudah bacakan doa-doa kesembuhan untuk dia. Nah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya, dia tergantung orang yang meniatkan kesembuhan untuk hanya penyakit apa. Anda doakan dia kesembuhan dari speech delay-nya dia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair. Semakin orang usia semakin senja, usus bakal kering. Pencernaan pun bakal lemah. Jadi kalau memilihkan makanan untuk orang lansia, terutama yang semakin senja, pilihkan makanan yang gampang dicerna. Jangan kasih dia daging sapi, karena susah dicerna. Untuk pilih gampang makanan yang dicerna dari daging seperti apa? Kalau kambing, kambingnya anak kambing yang masih menyusui. Kalau pilih dagingnya, pilih paha depan. Dan itu kesukaan Nabi. Ternyata diteliti, paha depan itu lebih lunak, nutrisinya tinggi. Nah, begitu pula kesukaan Nabi disebutkan afdhalul laham adh-dhahr. Sebaik-baik daging pada tulang punggung. Ambilkan sayatan atau potongan daging dari tulang punggung hewan ini. Ya, pilih kambing jangan sapi. Ya. Kemudian cari untuk melunakkan ususnya dengan menggunakan labu kuning. Labu kuning Anda kukus, Anda sedikit tambah gula aren biar enak. Udah dimakan begitu saja. Dimakan begitu saja untuk apa? Melunakkan usus. Ya, termasuk orang yang konstipasi, susah BAB, ini pakai labu kuning. Melunakkan, mendinginkan, melembabkan usus yang sudah panas, kering, mengkerut, ya, daya serap air sudah bermasalah sehingga susah BAB. Nah, kemudian Anda lihat, Anda gali si ibu ini ada sedih apa enggak, ada amarah apa enggak, kan itu pengaruh dengan ususnya. Nah, kalau makanannya Anda sudah tahu, Anda yang mantau makanan dia, tinggal masalah psikisnya Anda perlu pantau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakillah khair. Bayan pada kasus si penanya, ibu penanya, ini pencetusnya adalah ketika proses persalinan. Ketika proses persalinan dia mengejan dengan kuat, ya, apalagi tidak ada ritme antara pernafasan dan seni untuk mengejan proses persalinan sehingga membahayakan. Bahkan bisa varises di vulva atau varises di permisi vagina, bisa varises di rahim, bisa varises di dubur, bisa varises di kaki. Dan ini ambeien hakikatnya varises di dubur. Ya. Dan pencetusnya karena mengejan terlalu kuat, tapi ada faktor yang mendahuluinya. Dimulai dari apa? Darah dia yang kental, pekat, ya, sehingga timbul sumbatan di dalam katup-katup vena, ya. Ketika dia mengejan, ya, timbullah jalur yang lain, kelok-kelok, jadilah yang namanya varises. Ambeien
wasir. Nah, solusinya apa? Apakah nggak ada obatnya? Apakah harus operasi? Jangan terburu-buru memutuskan untuk operasi. Caranya, Anda lakukan gerakan-gerakan untuk membuka sumbatan di ambeien Anda, tubuh Anda, seperti gerakan-gerakan hentakan kaki, ya. Itu penting untuk membuka sumbatan. Kemudian jauhi makanan yang mengentalkan darah. Anda kebanyakan es, air dingin, kemudian kebanyakan santan, kebanyakan rendang, kemudian bayam, kangkung, daun singkong, ya jangan terlalu banyak. Kemudian kerupuk, gula, garam, roti, ini semua akan mengentalkan darah Anda. Kurangin ini semua. Konsumsi yang mengencerin darah. Termasuk sementara ini konsumsi cuka apel bisa, dan madu, bunga rosella juga bisa. Kemudian konsumsi sayurnya cerah-cerah, ya kurangi daging, sementara konsumsi ikan, putih telur. Nah, kemudian kurangi berat badan, jangan terlalu sering duduk, harus ada porsi olahraga. Kemudian kalau benjolannya masih besar, Anda bisa kompres. Anda pakai misalkan bawang putih ditumbuk, kompres di ambeiennya, ditutup kasah, diplaster. Nah, lakukan sehari sekali, sehari 2 kali, jangan terlalu lama, misalkan 10 menit, ya kompres, nanti ulangi lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anda bisa bantu terapi bekam di sekitar titik di dekat tulang ekor kiri kanan sama tulang ekor yang paling atas, kemudian di bawah lutut belakang, jari bawah lutut, Anda bisa bekam. Anda bisa fasdunya di titik sofin. Anda juga bisa bantu dengan refleksi titik-titik ambil. Wallahu a'lam bishawab. Syafaqillah. Menutup kemungkinan, ya, karena ada jin yang makar. Jin itu ada yang namanya ifrit, ya wujudnya seperti api, ya, dan disebutkan waqala ifritum minal jin dalam firman Allah. Juga disebutkan hadis Nabi SAW, kana ifrit, ya, dulu ifrit sempat menyerangku ketika aku sholat, menunggu sholatku agar terputus dari sholat. Ini kemudian ada jin syaitan, yang dikenal setan. Ya, kemudian yang berikutnya marid. Ini jin yang paling makar, serangannya paling dahsyat, namanya marid. Dan kadang ada orang yang meruqyah diserang dengan serangan balik, ya, karena mereka punya makar yang kuat, sampai orang yang meruqyah dibikin sakit, ya, sampai kendaraannya juga dibikin rusak. Nah, ini makar-makar mereka. Nah, makanya orang yang meruqyah benteng harus kuat dengan zikir pagi petang. Ini orang meruqyah nggak zikir pagi petang, sering berbuat maksiat, ya, akhirnya bentengnya lemah, justru dia diserang. Makanya nasihat saya, ruqyah memang sah-sah saja Anda meruqyah. Tapi kalau pengalaman saya, nggak banyak mengambil resiko dan tidak membuka front perang dengan jin, ajarkan kepada mereka ruqyah mandiri. Kasih PR, baca Al-Quran, surat Al-Baqarah tiap hari, zikir pagi petang, sering ikut kajian, mandi ruqyah, itu lebih baik. Anda nggak terlalu lelah, nggak buang tenaga, dan lebih ajibnya, mereka dalam diri mereka melawan secara aktif. Adapun orang yang meruqyah itu pengobatan pasif bagi si sakit. Nah, tapi sah-sah saja, bisa-bisa aja. Cuma resikonya, di antara resikonya kadang ada serangan balik. Makanya benteng juga harus kuat. Wa'alam bishawab. Apa tadi? Alergi debu, ya?
Baik. Alergi sebenarnya ada sesuatu yang numpuk pada diri Anda. Ya, bisa numpuk itu dari sisi damawiyah, terkait darah Anda yang kotor, kental, maka bisa panas, bisa dingin, kental karena panas, kental karena dingin. Bisa karena sofrawiyah, terkait dengan liver, atau sodawiyah terkait limpa yang numpuk, atau balghamiyah terkait dahak, air, lendir terkait otak. Nah, intinya Anda perbaiki pola makan Anda. Nah, pola tidur Anda. Ya, jangan mengkonsumsi makanan yang mengentalkan darah. Itu sudah obat. Nah, sudah obat. Ketika kondisi darah Anda baik, tubuh Anda membaik, debu, asap pun Anda insya Allah kena alergi. Bersihkan darah bisa dengan bekam, fasdu. Ya. Kemudian konsumsi. Kalau Anda ternyata numpuk panas, berarti Anda alerginya karena panas. Berarti konsumsi dingin-dingin, ya, sayurnya dingin, timun, buahnya dingin, semangka, melon, lauk hewannya dingin, ikan, ya, daging sapi, putih telur, itu juga obat. Herbalnya daun bidara, serut timun, rendaman timun, contoh. Kalau Anda ternyata tipe panas, ya, Anda gampang bersin, berarti dari sisi panas yang berlebihan. Berarti panasnya dikurangi, makanan minumannya stop, juga jangan jadi orang stres. Ya, karena itu akan juga menyebabkan Anda juga terluka. Kemudian konsumsi lawannya dari makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menentukan madu asli apa enggak, sebagaimana tanda-tanda hari kiamat. Di akhir zaman semakin sedikit amanah, semakin banyak khianat. Termasuk urusan jual beli, banyak khianat, sedikit yang amanah. Termasuk persahabatan, pertemanan, termasuk urusan suami istri. Ya, banyak sekarang dapati khianat, sedikit amanah. Na'udzubillah. Madu juga demikian. Ada orang jual madu khianat. Ternyata nggak ada madu sama sekali. Ternyata dia hanya pakai air, ya, kemudian direbus, dikasih esense madu, kasih gula, udah jadi soal madu. Kalau alasannya katanya madu asli itu nggak didatengin semut, mereka pinter. Sebagaimana maling tahu membongkar kunci-kunci rahasia, padahal pabrik sudah membuat kunci, tapi maling lebih pintar daripada pabrik. Demikian mereka membuat madu palsu pintar. Yang katanya madu ini nggak didatengin semut, mereka menamakan madu palsu itu zat kimia yang semut nggak mau datang. Kalau katanya madu asli itu kalau ditaruh kulkas dia nggak membeku, mereka bisa menambahkan bahan kimia, madu itu nggak beku. Padahal madu kalau Indonesia, madu randu, madu kelengkeng, kadang airnya yang raw itu 22%, kalau taruh kulkas pasti dia beku, dia nggak bisa jadi patokan. Semut, beku, nggak bisa jadi patokan. Kemudian ada mengatakan plusnya tinggi, bahkan kadang tutupnya bisa meledak lepas sendiri. Mereka bisa menambah bahan kimia sampai meledak pun bisa. Nah, jadi patokan yang bisa jadi sesuatu acuan diantaranya madu bersanad, alias madu dengan quality control, orangnya amanah dari ambil madunya, panen madunya, sampai dimasukkan pengemasan, yang lihat dan orangnya agama bagus, dia orangnya adil, bisa dipercaya, maka silakan beli dari dia. Dari sisi kepercayaan, alias dari sisi maknawi. Adapun dari sisi hissi, dengan cara apa? Madu dibawa ke laboratorium, cek lab, ya. Ternyata ketika madu ini asli, kelihatan hasilnya. Itu yang sementara bisa jadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini ya.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.